Assalamualaikum sahabat petir dari timur, apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan dan bahagia selalu. Video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita, tentang apa yang akan dilakukan Jenal terhadap Alim, Arsal, dan Iwar. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita part 2, kita diperlihatkan Jenal dengan muka marahnya meninggalkan mereka bertiga. Lalu Alim berkata, ini jauh lebih sulit dari apa yang aku bayangkan. Awalnya yang kupikir menjaga anak-anak soal yang mudah, aku terlalu meremehkan pekerjaan ini. Lalu Alim berpikir lagi apakah aku membuat kesalahan lagi, apakah aku seharusnya mendengarkan ucapan mereka sebelum kesini. Lalu Alim mengingat perkataan Iwar dan Arsal dan membayangkan perkataan itu. Lalu di ingatan Alim, Iwar berkata, kau memilih si Gending, hanya karena mendengar perkataan orang tua yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Lalu Alim juga mengingat perkataan Arsal, Arsal berkata, cuma menjaga anak-anak, gaji dapat segitu apakah tidak mencurigakan. Alim pun memikirkan semua itu dan berkata, apakah keputusanku bekerja di sini adalah keputusan yang benar? Tiba-tiba Alim kaget ada yang berbicara di pikirannya, dan berkata, Alim, apakah kau bisa mendengarkan perkataanku, Alim? Lalu Alim menjawab melalui batinnya, suara ini kau lagi, untuk apa kau mendatangiku? Lalu suara misterius itu berkata, kita tidak banyak waktu Alim, kau harus pergi secepatnya dari sini. Ada yang tidak bere dari tempat ini Lim, aku bisa merasakannya bahkan baru memasuki tempat ini. Lalu Alim berkata, tunggu apa maksudmu? Suara misterius itu pun menjawab, kau tidak percaya padaku boleh saja, tapi aku tidak bisa menjamin kalau kedua sahabatmu bisa selamat dari sini nantinya. Buatlah keputusan yang bijak Alim, kalau kau tidak mau kejadian yang dulu terulang lagi. Lalu Alim, mengingat sedikit masa lalu itu. Lalu Alim berkata, tunggu, apa maksudnya semua ini? Woi, kenapa kau tidak menjawab? Hei, kau coba dengar aku. Tiba-tiba Arsal memanggil Alim dan berkata, Alim sadar Lim, Alim, Alim, Alim ada apa denganmu? Lalu Arsal berkata, maaf aku telah mengagetkanmu Lim, karena dari tadi tatapanmu kosong aku panggil kamu, kamu tidak mendengar. Alim pun menjawab, oh tidak apa-apa kok. Lalu Iwar berkata, kamu kenapa seperti abis lihat apa aja, bengong dari tadi. Lalu Alim berkata, lihat apa maksudnya Iwar. Lalu Iwar pun diam dan termenung dan berbicara di dalam hatinya, lagi-lagi dia seperti itu, dulu pun juga begitu, apa sebenarnya yang terjadi? Iwar pun mengingat kejadian seperti yang dialami Iwar pada waktu itu, Iwar pun berkata, Alim aku mau bertanya masalah peta. Lalu Iwar memanggil Alim beberapa kali, baru dia tersadar. Dan setiap aku menanyakan apa yang terjadi dia selalu mengabaikanku, dan kejadian itu terjadi berulang-ulang kali. Beberapa saat kemudian mereka kembali normal. Sudah ya aku jaga anak-anak dulu, nanti mereka enda ada yang arahkan, ucap Alim. Iwar berkata kepada Arsal, bagaimana kalau kita bertaruh, sampai kapan Alim menyembunyikan rahasianya? Lalu Arsal menjawab, tidak mau itu namanya judi. Di sini kita lihat Alim duduk dengan Bayu, dan sebuah tangan berbentuk kotak mengarah ke Alim. Ternyata itu adalah Jenal yang mengintai Alim. Tiba-tiba Rani datang mengagetkan Jenal, Rani berkata, lagi ngapain kamu Jenal? Jenal pun kaget dan berucap, tidak kok bang, Jenal mengira itu adalah Arsal. Dan Rani pun, tertawa melihat Jenal, dan berkata pasti abang Jenal kaget. Jenal pun berkata, kukira kamu siapa tadi, ternyata kamu Rani. Lalu Rani bertanya, dari tadi abang Jenal lihat apa sih? Coba kamu lihat abang-abang itu, apa kamu tidak merasakan kecurigaan terhadap mereka, ucap Jenal. Lalu Rani bertanya, yang kamu maksud mencurigakan, abang yang mana, abang yang selalu bawa pedang, atau abang yang rambutnya seperti mangkok itu, atau yang pakai kacamata terus itu? Jenal menjawab, iya yang kumaksud mereka semua, pokoknya akan kuganggu mereka, sampai mereka meninggalkan tempat ini. Kenapa kamu berkata seperti itu ucap Rani?
Jenal pun menjawab, aku tidak menyukai abang-abang itu. Pokoknya aku mau ngerjain abang itu dulu, apakah kamu mau ikut ngerjain mereka Rani? Kayaknya itu kurang kerjaan dan tidak ada gunanya, tapi karena aku suka keributan jadi kita gas Bang Jenal. Lalu Alim menyapa anak-anak selamat melakukan aktivitas. Lalu Alim berkata dalam hatinya, maafkan aku ya sahabatku, aku masih menutupi rahasiaku, ini urusan yang harus ku selesaikan sendiri. Alim pun mendatangi Bayu, tapi Alim tidak sengaja menginjak gambaran Bayu, dan Bayu melihat wajah Alim. Lalu Alim pun meminta maaf kepada Bayu. Maaf Bayu, abang tidak sengaja. Bayu pun berdiri, dan berkata abang nakal. Kan jadi robek gambaranku. Mata Bayu pun berkaca-kaca. Alim pun memegang kepalanya. Maafkan abang Yu, maaf ya Bayu, jangan nangis ya. Kumohon jangan nangis ya, abang tidak sengaja tadi Yu. Lalu Bayu tersenyum dan berkata, tak apa-apa. Lalu Alim bertanya kepada Bayu, Bayu gambar apa? Aku gambar ini bang ucap Bayu. Lalu Alim berkata, coba mana gambaran Bayu abang lihat dulu. Alim bertanya lagi, ini gambar apa ya? Bayu berucap, oh itu, kalau yang itu abangku sedang menghukum orang jahat. Alim pun kaget dan berkata, jadi ini semua abangmu pas lagi pas hukum orang jahat, tapi kalau saya lihat abangmu banyak ya Yu, Bayu emangnya punya berapa abang? Bayu berkata, abangku banyak. Lalu Bayu menghitung abangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Abangku ada 5, ucap Bayu. Alim berkata, banyak juga ya abangnya Bayu, abangnya Bayu semuanya suka menghukum orang jahat ya. Abangku ada yang suka santet orang, terus abangku suka tatap orang lalu dibakarnya. Lalu Alim berbicara dalam hati, aku harus berhati-hati dengan Bayu, supaya tidak berurusan dengan abangnya Bayu. Tapi tunggu dulu, kata Bayu abangnya hanya melakukan pada orang jahat, kalau abangnya menggunakan kekerasan, tinggal lawan balik aja. Beberapa menit kemudian kita diperlihatkan Rani, dan Jenal siap-siap meluncurkan serangannya. Rani berkata, Bang Jenal, ini kelereng untuk apa sih, kok berat ya? Lalu Jenal menjawab, kan sudah kubilangi kamu Rani, itu tidak berat, lagi pula itu buka kelereng. Rani membalas jawaban Jenal, katamu tidak berat Bang Jenal, itu bagimu, bagiku ini berat kalau bukan kelereng lalu ini apa? Jenal memberitahu Rani, ini bukan kelereng, ini adalah batu biru banyak fungsinya. Salah satu fungsinya kamu lihat nanti. Tunggu apa maksudnya, ucap Rani. Tiba-tiba Jenal melempar Alim memakai batu biru itu. Tetapi, dengan santainya Alim menangkap batu yang dilempar Jenal. Jenal dan Rani terkejut, melihat Alim menangkap dengan santai tanpa melihat ke arah batu biru yang telah dilempar tadi. Lalu Jenal berkata, apa ditangkap begitu saja, kok bisa, padahal abang itu tidak melihat ke batunya sama sekali. Tidak mungkin aku si Jenal, jago dalam berlari, menendang dan melempar, untuk pertama kalinya seranganku digagalkan. Itu pasti hanya kebetulan saja. Harus ku coba lagi. Jenal pun mencoba terus melempar Alim sampai Jenal berputus asa. Alim sambil menangkap batu biru sambil ngobrol dengan Bayu. Alim berkata kepada Bayu, abang sudah lama sekali tidak menggambar, Bayu hebat banget menggambar. Beberapa kali Jenal melempar masih bisa ditangkis sama Alim. Lalu Rani berkata kepada Jenal, kalau menurut aku lebih baik kau menyerah aja Bang Jenal. Jenal menjawab, masih ada satu batu, kali ini pasti kena, ini kesempatan terakhir, harus berhasil. Jenal pun melempar batu terakhirnya, dan berkata semoga lemparan ini berhasil. Lalu Alim berkata dalam hati, dari tadi benda ini terus datang ke arahku, lalu Alim refleks melempar balik. Tiba-tiba Jenal kaget, karena batu yang dilemparnya, kembali menuju ke arahnya, untungnya batu itu tidak mengenainya. Alim pun kaget karena dari tadi, Jenal lah yang melakukannya, dan refleks melempar kembali batu ke arah awal batu itu datang, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Lalu Alim berlari ke arah Jenal karena Alim panik, dan berkata, astaga maafkan aku.
Kau tidak apa-apa Jenal, apakah ada yang berdarah? Apa kita harus ke klinik? Lalu Jenal berkata, tidak apa-apa kok Bang. Lalu Alim ke arah Rani lagi, kalau kamu bagaimana, apa ada yang terluka? Rani menjawab, tidak ada apa-apa kok Bang, tapi temboknya rusak. Alim pun tercengang, melihat ke arah tembok, lalu dia jongkok lagi di depan tembok, lalu Alim mengingat perkataan Mbak Ani. Lalu Alim berkata dalam hati, aduh bisa dipecat kalau begini, kalau Mbak Ani tahu, apa yang harus kukatakan kepada Mbak Ani nanti. Beberapa saat kemudian, Arsal membantu Alim untuk menutupi tembok itu memakai meja. Lalu Arsal berkata, untuk sementara waktu begini aja dulu, sampai kita menemukan solusinya. Alim berkata, terima kasih Sal, masalah tembok untuk sementara waktu sudah selesai. Semoga tidak ada masalah yang lebih buruk lagi. Setelah masalah yang satu selesai, tiba-tiba ada suara ledakan yang mengakibatkan kebakaran. Lalu kita mengingat kembali ke awal saat tiga sahabat berbicara sama Mbak Ani. Pesan Mbak Ani kepada mereka, tolong rawat kebun selama saya pergi, yang di belakang juga ada, tolong dirawat ya sampai saya kembali. Alim menjawab, jangan khawatir Mbak, selama Anda pergi nanti, kami pastikan semua akan terawat, percayakan semua kepada kami. Kita diperlihatkan Alim yang penuh keringat, setelah mengingat pembicaraannya dengan Mbak Ani. Lalu Alim berkata kepada dirinya sendiri, maaf Mbak Ani, kebunnya habis terbakar. Tiba-tiba Arsal melihat telinga di semak-semak, ternyata itu adalah Jenal dan Rani. Lalu Jenal berkata, apa yang kau lakukan Rani? Bukannya tadi aku suruh kau membuat ledakan kecil saja. Rani menjawab, tadi abang ingin membuat kekacauan kan. Terungkap di sini ternyata yang membuat ledakan dan kebakaran adalah ulah mereka berdua. Ternyata ini semua adalah rencana Jenal, ternyata Jenal memanfaatkan ketakutan Alim. Jenal berkata, ho, begitu rupanya ternyata abang itu, takut dimarahi Bu Ani, kalau begitu, Rani, kau bisa buat ledakan kecil kan? Rani menjawab, untuk apa ledakan bang? Jenal berkata, bantu aku buat kekacauan dengan keahlianmu, sampai abang itu diusir dari sini. Lalu kita diperlihatkan Jenal yang marah kepada Rani. Jenal berkata, Rani kamu berlebihan tahu, kalau abang itu tahu kalau ini perbuatan kita bisa habis kita. Tiba-tiba dari belakang Jenal ada yang berkata, oh rupanya ini perbuatan kalian ternyata itu adalah Iwar. Beberapa saat kemudian Jenal dan Rani diinterogasi oleh Alim. Alim berkata, kebakaran yang tadi itu ide dan ulah siapa? Coba jawab jujur. Lalu Jenal menunjuk Rani dan berkata, ini semua karena Rani. Rani menjawab, ini kan ide abang Jenal, aku hanya ikuti perintah aja. Lalu Alim menjawab, salah siapapun itu, bermain-bermain dengan bahan peledak, tetap saja salah dan berbahaya, untung saja yang terbakar hanya kebun, kalau sampai kalian terluka dan hal lebih buruk terjadi, itu yang bahaya. Lalu Arsal berkata, tadi kamu bilang ada bahan peledak, maksudnya seperti apa? Lalu Alim menjawab, si Iwar katanya menemukan, sesuatu yang menyebabkan ledakan tadi, bahan apa katamu tadi Iwar? Iwar menjawab, ini kalau ndak salah air liur ular sawah. Lalu Jenal berkata, menjijikan. Rani pun ngomel ke Jenal, menjijikan katamu. Kau tahu harganya satu tetes itu, harganya itu 15 juta. Lalu Arsal menjawab, berarti kamu, baru saja membuang-buang, uang 15 juta hanya untuk meledakan kebun. Lalu Rani berkata, sebenarnya aku tidak membelinya, aku hanya mengambilnya, karena di meja kerja ayahku banyak. Iwar pun menjawab, ada banyak. Lalu Rani menjawab, iya banyak bang, bentuknya botolan gitu, aku ada bawa. Rani pun menunjukkan botol itu, dan berkata seperti ini bang bentuknya. Kalau air liur ular sawahnya ada di botol merah ini. Iwar berkata, jangan-jangan, ayahmu banyak menyimpan stok air liur ular sawah ini, karena beliau, salah satu pengajar di Akademi Majahaba. Rani menjawab, wih, bisanya abang tahu. Lalu Iwar berkata, dugaanku benar, karena aku adalah lulusan terbaik di Akademi Majahaba,
Aku tahu kebiasaan profesor di sana. Mungkin sampai di sini dulu ya sahabat petir dari timur, lanjut ke part berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan alur ceritanya.